Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, santri semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PR yang kemarin, yaitu kalian disuruh menggambarkan sel volta, ya, menggambarkan sel volta dari reaksi tertentu, kan gitu ya kemarin ya. Nah, reaksinya adalah Cu solid ya ditambah dengan Ag2SO4 aqueous menjadi CuSO4 aqueous ditambah 2Ag solid. Yang pertama kali harus kita lakukan ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang teroksidasi dan siapa yang tereduksi dengan cara menentukan Bilox masing-masing unsur. Nah, karena Bilox masing-masing unsur ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Ya, untuk Cu ini karena dia unsur bebas, maka Biloxnya berapa? Unsur bebas Biloxnya 0. Kemudian untuk Ag2SO4 ya, Bilox yang diketahui unsurnya adalah O, sedangkan yang lainnya belum diketahui. Kemudian gimana caranya menentukannya? Ini harus kita ionkan terlebih dahulu ya. Kita ionkan terlebih dahulu. Ag2SO4 ini kalau dia mengion menjadi 2Ag plus menjadi SO4 2- ya. Ingat kok menjadi seperti ini ya, kemarin sudah kita bahas rumus AXBY ya, menjadi XaY plus YBX min ya. Jadi kalian kemarin buka lagi pelajaran yang kemarin. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Bilox Ag adalah berapa? Ag plus ini berarti plus 1. Kemudian karena yang di sini yang diketahui adalah O, O-nya min 2 ya. Berarti bisa kita tulis O-nya min 2. Min 2 kali 4 di sini min 8. Min 8 ditambah berapa biar jadi min 2, karena ini SO4 2 min ya, berarti yang S adalah plus 6. Berarti Biloxnya S adalah plus 6, seperti itu ya. Sama CuSO4 ini sama, kita ionkan terlebih dahulu ya. Ini menjadi Cu2 plus dan juga SO4 2 min. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya Bilox Cu itu adalah plus 2. Kemudian O-nya min 2. Min 2 kali 4 ya, min 2 kali 4 min 2 kali 4 min 8 ya. Min 2 kali 4 min 8. Min 8 ditambah berapa biar jadi min 2, berarti ini plus 6. Kemudian 2Ag, karena di sini unsur bebas maka Biloxnya berapa? 0. Dari sini bisa kita ketahui yang mengalami perubahan Bilox adalah dari Cu dari 0 menjadi plus 2 ya. Ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi Bilox ya, mengalami kenaikan Bilox berarti kita sebut sebagai reaksi oksidasi ya. Kemudian yang mengalami perubahan Bilox siapa lagi? Dari Ag ya. Ag ya plus 1 menjadi 0. Dia mengalami penurunan Bilox, berarti kita sebut sebagai reduksi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana menggambarkan sel voltanya? Ya, menggambarkan sel voltanya bagaimana? Ya, kita diketahui bahwasanya di sini ada dua larutan ya, Ag2SO4 dan CuSO4. Nah, ini kalau dalam sel volta itu masih ada dua wadah dengan dua larutan yang berbeda, maka kita gambar terlebih dahulu ya. Oke. Nah, oke, yang di ini aja, samping sini aja.
Nah, di sini kita memiliki dua larutan. Ya, dua larutan. Ya, misal yang di sini adalah larutan yang CuSO4. Nah, di sini yang CuSO4, kemudian yang di sini sama yang Ag2SO4 seperti itu. Ya. Kemudian setelah ada larutan, ya kita mengetahui bahwasanya nanti ada elektroda, ya. Ada elektroda tempat terjadinya reaksi, ya, elektroda berupa logam. Kalau yang di sini Cu ini larutan CuSO4, ya, larutan CuSO4, berarti otomatis elektrodanya di sini adalah logam Cu, ya, ini logam Cu. Ini otomatis adalah logam Cu. Ya, Cu. Ini logam Cu. Karena Cu di sini mengalami reaksi oksidasi, berarti elektrodanya ini kita sebut sebagai anoda. Ya, elektrodanya ini juga kita sebut sebagai anoda, seperti itu, ya. Sedangkan yang ada di kanan ini ada, karena ini larutannya adalah larutan Ag2SO4, ya, maka ini juga ada elektrodenya. Elektrodenya adalah logam apa? Karena di sini larutan Ag2SO4, berarti di sini logam Ag. Karena Ag di sini, ya, di sini mengalami reduksi, berarti ini kita sebut sebagai elektroda, ini juga kita sebut sebagai katoda, seperti itu, ya, kita sebut sebagai katoda. Nah, kemudian ini kita hubungkan dengan kabel, ya, kita hubungkan dengan kabel semua saklar. Kemudian di sini ada voltmeter, ya, voltmeter. Nah, kemudian di sini kita hubungkan gini. Nah, kemudian, ya, jangan lupakan bahwasanya di tengah di sini harus ada yang namanya jembatan garam. Nah, seperti ini, ya, jembatan garam bisa kita isi dengan seumpama KNO3 jembatan garamnya gitu, ya. Nah, saya ulangi lagi. Bagaimana reaksinya? Ya, reaksinya, ingat ya, reaksinya Cu, ya, Cu dia akan mengalami oksidasi, ya. Dia akan mengalami oksidasi di anoda. Ini Cu mengalami oksidasi, ya. Dari sini bisa kita lihat reaksinya. Perubahannya dari Cu, ya, menjadi Cu2+, ya, Cu menjadi Cu2+. Jadi di sini nanti dia akan terurai menjadi Cu2+, gitu, ya. Terurai menjadi Cu2+. Nah, dia sambil melepaskan 2 elektron, ya, sambil melepaskan 2 elektron. Nah, ini elektronnya di sini. Sambil melepas 2 elektron. Ya. Kemudian elektron yang ada di sini, ya, elektron yang ada di sini nanti, ya, ditangkap oleh Ag yang ada di sini. Ini kan ada Ag+, ya, Ag+, seperti itu, ya. Karena di sini ada larutan Ag2SO4. Maka yang terjadi di katoda ini adalah reaksi reduksi. Katoda, ya, dari, ya, 2Ag+, ya, karena ini menerima berapa elektron? 2 elektron, ya, menerima 2 elektron, ya, yang di sini 2Ag+, ya, menjadi 2Ag, seperti itu. Nah, di sini nanti dia akan terbentuk endapan Ag. Berarti reaksi yang ada di oksidasi seperti ini, reaksi yang ada di reduksi seperti ini.
Oke, tambahan juga bahwasanya reaksi di anoda atau anoda ini kita sebut sebagai, di dalam sel volta ini kita sebut sebagai kutub negatif ya. Kutub negatif artinya di sini negatif ya, bermuatan negatif ya. Kemudian yang di katoda ini kita sebut sebagai kutub positif ya. Nah, ini juga bisa kita simpulkan sebagai positif seperti itu ya. Ingat ya, jadi kalau di anoda ini adalah kutub negatif, kalau di katoda ini adalah kutub positif seperti itu ya elektrodanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalian menggambarkan menuliskan diagram sel volta ya. Menuliskan diagram sel volta ya. Dalam menuliskan diagram sel volta ya, sel volta ini ya ada caranya, yaitu adik kakak ya. Kakak kan gitu, adik kakak. Adik itu anoda, jadi yang ditulis itu di anoda dulu atau yang teroksidasi terlebih dahulu ya. Di sini yang teroksidasi adalah dari Cu ya menjadi Cu12, jembatan garam ya. Jembatan garam. Kakak ini katoda ya. Katodanya yang bereaksi apa ya, 2Ag plus menjadi 2Ag. Nah seperti ini ya, diagram sel voltanya seperti ini. Jadi udah selesai. Nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti apabila ada pertanyaan ya bisa menghubungi Ustadz Suryanto ataupun Ustadz Lisa. Saya ulangi sekali lagi bahwasanya dalam menentukan atau apabila kalian disuruh menggambarkan sel volta, yaitu kalian ketahui terlebih dahulu ya reaksi oksidasinya mana, reaksi reduksinya mana, kemudian tempatkan dua larutan yang berbeda, kemudian tentukan elektrodanya, anodanya mana, katodanya mana, kemudian tentukan reaksinya, dan yang terakhir adalah gambarkan diagram, tuliskan diagram sel voltanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.